Oke, selamat datang kembali di FVFC Strip UNC. Tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga di bulan suci Ramadan. Tetap jaga puasanya, tetap jaga kesehatan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk kalian yang sudah tekan video ini. Semoga video-video dari saya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Seperti biasa, saya akan membahas seputar edukasi dan pastinya kita akan sama-sama belajar. Video kali ini akan membahas mengenai inventarisasi hutan dengan subtema Unequal Size of Sampling Unit atau teknik sampling dengan unit contoh yang berbeda ukuran. Ini masih lanjutan dari tema-tema sebelumnya mengenai penarikan contoh atau sampling. Yang belum sempat tonton video sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Oke, mari kita mulai. Yang pertama mengenai tree sampling. Tree sampling ini adalah pengambilan contoh yang didasarkan pada karakteristik sejumlah pohon. Nah, misalkan saya punya contoh yang bulatan warna merah ini adalah pohon contoh, kemudian bulatan warna hijau ini adalah plot. Nah, misalkan dalam satu petak saya akan menggunakan unit contoh sebanyak 3 pohon atau biasanya dinamakan tree sampling. Jadi, plot yang akan dibuat itu berdasarkan letak pohon terjauh. Contohnya seperti ini. Nah, jadi jari-jari dari plot lingkaran yang kita akan buat itu berdasarkan letak pohon yang terjauh. Karena saya akan menggunakan 3 pohon, maka dari itu di antara 3 pohon ini, pohon yang mana yang letaknya paling jauh, maka pohon itu akan menjadi acuan dalam pembuatan jari-jari plot. Seperti itu. Ini biasanya dinamakan tree sampling. Kemudian ada lagi contohnya misalkan 6 pohon. Nah, dari 6 pohon sama kita cari pohon yang terjauh dari titik pusatnya. Misalkan seperti ini. Nah, letak pohon terjauh ini akan menjadikan dasar untuk pembuatan jari-jari plot yang akan kita buat. Di sini biasanya disebut metode 6 tree sampling. Kemudian juga misalkan saya akan mengambil pohon contohnya yaitu 8, sama seperti yang lainnya. Letak pohon yang terjauh itu akan menjadi dasar dalam pembuatan plot lingkaran. Di sini biasanya dinamakan 8 tree sampling. Kemudian untuk prinsip tree sampling sendiri yaitu harus jumlah pohonnya itu sama untuk setiap plot contoh. Jadi misalkan kalau kalian sudah menggunakan metode 3 pohon sampling, semua plot contoh harus berisikan 3 pohon contohnya, seperti itu. Jika kalian menggunakan 6 pohon contoh, maka untuk setiap plot contoh yang kalian ambil harus berisikan 6 pohon contoh, seperti itu. Nah, di sini ada rumus untuk mencari jari-jari plot contoh kita, yaitu R besar atau jari-jari plot kita sama dengan R kecil. R kecil ini adalah jarak dari titik pusat menuju pohon yang terjauh. Begitu. Kemudian ditambah setengah DPJ atau setengah diameter pohon yang terjauh. Jadi R kecil itu adalah jarak dari titik pusat ke pohonnya, kemudian ditambah setengah diameter pohon yang terjauh atau ditambah jari-jari pohon tersebut. Oleh karena itu, jika digambarkan di model desain penelitian kalian, biasanya pohon terjauh itu digambarkan setengah bulatan di dalam plot, setengah bulatannya lagi di luar plot. Nah, ini untuk memudahkan kita untuk menggambarkan berapa sih jari-jari plot kita itu gitu. Kemudian setelah mendapatkan jari-jari plot kita bisa mendapatkan luas dari plot semu kita atau luas dari plot contoh kita. Di sini rumusnya ada rumus lingkaran yaitu V R besar kuadrat per 10.000. V di sini 22/7 atau 3,14 sesuai dengan rumus lingkaran. Kemudian R besar yaitu jari-jari dari plot contoh kita dibagi 10.000 untuk mengkonversi luas plot contoh kita dalam satuan hektar. Nah, dalam pembahasan unit contoh yang berbeda ukuran sesuai tema kita, maksudnya itu di sini
Jadi ketika masing-masing unit contoh itu berbeda ukurannya, maka ada dua variabel di situ, yaitu variabel X luas plot, kemudian variabel Y volume kayu. Jadi dalam masing-masing unit contoh itu ada variabel luas plotnya, ada variabel volume kayunya. Sedangkan sampling-sampling yang sudah kita pelajari dalam satu unit contoh, kita hanya memiliki variabel Y volume kayu yang berbeda. Untuk luasan petak-petak plot contohnya itu sama. Jadi variabel X-nya tidak diperhitungkan. Tapi dalam materi kali ini, karena masing-masing contoh berbeda ukuran, maka variabel X dan variabel Y akan kita perhitungkan. Di sini ada kelebihan dan kekurangannya menggunakan tree sampling. Kelebihannya yaitu sederhana dan cepat. Karena dalam pemilihan pohon contoh kita bisa menduga karakteristik dari sebuah populasi. Kemudian untuk kekurangannya yaitu bersifat bias dalam tegakan yang bergerombol. Contohnya seperti ini. Kita akan sulit untuk menentukan pohon-pohon contoh yang dapat kita ambil untuk penentuan plot contohnya. Karena pohon ini masuk ke dalam tegakan-tegakan yang bergerombol. Nah, karena luas plot berubah-ubah tergantung R atau jari-jari plot contoh kita, tergantung letak pohon yang terjauh dari titik pusat, maka rumus simple random sampling sudah tidak lagi cocok digunakan seperti itu. Nah, kemudian metode kedua yaitu line sampling. Kita sudah bahas habis di materi systematic sampling. Silahkan yang belum tonton, ditonton dulu videonya systematic sampling. Nah, di sini kenapa tidak cocok menggunakan rumus sistem random sampling pada area yang tidak beraturan? Karena di sini terdapat variabel X atau luas plot dari jalur tersebut itu yang berubah-ubah. Kemudian juga per jalurnya itu terdapat variabel Y yaitu volume kayu. Jadi ada dua variabel peubah yaitu luas plot untuk variabel X dan volume kayu untuk variabel Y. Maka dari itu line sampling untuk jalur pada area yang tidak beraturan ini masuk ke dalam teknik sampling dengan unit contoh yang berbeda ukuran. Nah, tree sampling dan line sampling pada area yang tidak beraturan ini tidak cocok untuk menggunakan simple random sampling. Kedua metode ini lebih cocok menggunakan penduga rasio karena adanya dua variabel peubahnya yaitu variabel X dan variabel Y. Nah, berikut rumus penduga rasio dalam menduga parameter kedua metode yang tadi kita sudah bahas. Di sini ada rumus rata-rata populasi, ragam rata-rata populasi, kemudian penduga total populasi, penduga ragam total populasi, selang kepercayaan, dan sebagai macamnya sampai penentuan unit contohnya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh perhitungan penduga rasio. Di sini yang pertama tree sampling. Contoh soalnya, diketahui luas areal hutan sebesar 12,5 hektar. Kemudian dibagi ke dalam 50 petak. Seorang mahasiswa kehutanan Universitas Nusa Cendana melakukan penelitian dengan menggunakan 3 tree sampling atau 3 pohon contoh pada setiap plot contohnya. Kemudian, unit contoh diambil sebanyak 5 plot dan mencatat volume kayu dalam setiap unit contoh serta luas setiap plot contoh. Luas masing-masing plot beserta volume kayu yang diukur ditampilkan seperti gambar di samping. Nah, di sini ya. Ada dua variabel yang berbeda-beda di masing-masing plot contohnya. Ada variabel X untuk menentukan luas dan variabel Y untuk menggambarkan volume. Dari informasi berikut, hitunglah A. Penduga rasio bagi rata-rata populasi, B. Penduga rasio bagi ragam rata-rata populasi, sampai ke poin H, yaitu tentukan unit contoh tanpa FVC dan dengan FVC apabila kita menginginkan sampling error menjadi setengah dari sampling error yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini coba kita gambarkan terlebih dahulu. Di sini ada 50 petak. Kemudian menggunakan simple random sampling untuk peletakan plot contohnya. Nah, di sini ya. Menggunakan metode tree sampling dengan pohon contohnya 3. Maka dari itu untuk keseluruhan plot contoh yang diambil sebanyak 5, maka masing-masing plot contoh harus diambil hanya sebatas 3 pohon contoh saja. Kemudian diukur masing-masing luasannya dengan menggunakan data dari jari-jari plot contohnya. Jari-jari plot contoh ini didapat dari
letak pohon terjauh dengan rumus yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian sebelum kita memasuki ke perhitungan, ada baiknya kalian terlebih dahulu membuat tabel seperti ini gitu ya. Jadi ada kolom variabel X, kolom variabel Y, kemudian kolom X kuadrat, Y kuadrat, X dikali Y, kemudian sigma X dikuadratkan, kemudian sigma Y dikuadratkan. Kemudian ada kolom total di bagian bawahnya. Ini untuk memudahkan kalian dalam perhitungan nanti. Nah, kita masuk untuk nomor 1, yaitu rata-rata populasi. Nah, di sini rumusnya ya, tinggal kita masukkan saja. Jadi tinggal kita lihat tabelnya aja, kita masukkan. Di sini sigma Y-nya 32,019 per sigma X, yaitu 0,523. Langsung saja kita hitung, hasilnya 61,22 meter kubik per hektar. Kemudian untuk nomor 2, ragam rata-rata populasi. Nah, di sini rumusnya agak panjang. Di sini ada notasi X bar kuadrat yang belum kita ketahui. Nah, X bar kuadrat ini apa? Yaitu didapat dari X besar dibagi dengan N besar. X itu luas total areal dalam satuan hektar. Dan N besarnya itu banyaknya jalur dalam populasi yang diduga. Banyaknya baseline dibagi lebar jalur. Nah, N ini untuk yang land sampling. Kalau N besar untuk yang tree sampling, ini adalah banyaknya petak. Nah, jadi tinggal kita masukkan saja 12,5 hektar tadi ya, luas areal total kita dibagi dengan 50 petak. Jadi kita sudah dapat X barnya adalah 0,25. Nah, kita sudah punya semua angka-angkanya, tinggal kita masukkan saja. 1 per 0,25 dikuadratkan dikali 1 min 5 dibagi 50 dari N kecil dibagi N besar, dikali 1 per N kecil 5 N min 1, 5 min 1. Nah, dikali sigma Y kuadrat. Nah, ini angkanya 223,35 ditambah R kuadrat. Ini rata-rata populasi kita ya, 61,22 kuadrat dikali sigma XI kuadrat. Nah, ini angkanya 0,062. Kemudian dikurang 2 kali R dikali sigma XI YI. Nah, ini angkanya 3,70. Nah, pembuatan tabel ini untuk memudahkan kalian dalam perhitungan. Kita langsung hitung saja. Di sini 16 dikali 0,9 dikali 0,05 dikali 223,35 tambah 232,37 dikurang 453,028 atau 0,72 dikali 2,69. Langsung saja hasilnya 1,94. Kemudian untuk nomor 3, untuk penduga total populasi, di sini rumusnya R rata-rata tadi kita dikali X besar atau luasan total areal. Tinggal kita masukkan 61,22 meter kubik per hektar dikali 12,5 hektar. Jawabannya 765,25 meter kubik. Kemudian nomor 4 yaitu penduga ragam total populasi. Nah, ini rumusnya ya. Tinggal kita masukkan saja 12,5 kuadrat dikali ragamnya tadi 1,94. 156,25 dikali 1,94. Hasilnya 303,125. Kemudian nomor 5, ada selang kepercayaan bagi rata-rata populasi. Nah, di sini rumusnya ya. Tinggal kita masukkan saja 61,22 plus minus T alfa per 2 0,05 per 2 DF derajat bebas N-1. N-nya adalah 5, plot contoh ya. 5-1 dikali akar dari ragamnya 1,94. Nah, kemudian 61,22 plus minus T 0,025 dengan derajat bebas 4 dikali 1,4. Kemudian 61,22 plus minus 2,776 dikali 1,4. 2,776 didapat dari tabel T 0,025 dengan derajat bebas 4. Yang masih bingung untuk membaca tabel T, silahkan ditonton video sebelumnya di materi pengantar teknik penarikan contoh.
Oke, kita lanjutkan di sini 61,22 plus minus 3,89. Nah, kalau selang persayaan sudah pasti kita ada batas bawah dan batas atas ya. Di sini batas bawahnya 57,33 didapat dari 61,22 dikurang 3,89 sampai batas atasnya 65,11 didapat dari 61,22 ditambah 3,89. Nah, jadi kesimpulannya dapat dikatakan saya percaya 95% bahwa volume kayu bagi rata-rata populasi berkisar antara 57,33 hingga 65,11 meter kubik per hektar. Nah, kita lanjut ke nomor 6, selang kepercayaan bagi total populasi. Nah, di sini rumusnya ya. Tinggal kita masukkan angkanya 765,25 plus minus T 0,05 per 2 5 min 1 dikali akar dari 303,125. Kemudian 765,25 plus minus T 0,025 dengan derajat bebas 4 dikali 17,41 sama dengan 765,25 plus minus 2,776 dikali 17,41. Nah, hasilnya 765,25 plus minus 48,33. Jadi batas bawahnya adalah 716,92, batas atasnya 813,58. Kesimpulannya, jadi dapat dikatakan saya percaya 95% bahwa volume kayu bagi total populasi berkisar antara 716,92 hingga 813,58 meter kubik. Kemudian nomor 7, sampling error. Nah, rumusnya sudah ada, angkanya sudah ada, tinggal kita masukkan T 0,05 per 2 5 min 1 dikali akar dari 1,94 dibagi rata-ratanya 61,22 dikali 100%. Tinggal kita masukkan T 0,025 derajat bebas 4 dikali 1,4 dibagi 61,22 dikali 100%, atau sama dengan 2,776 dikali 1,4 dibagi 61,22 dikali 100%. Hasilnya 6,35%. Berikutnya nomor 8 untuk penentuan ukuran contoh. Nah, di sini ada rumus penentuan ukuran contoh tanpa FVC. Nah, di sini ada notasi yang kita belum tahu angkanya, yaitu SU kuadrat. Untuk mencari SU kuadrat, rumusnya seperti ini. Nah, ini sudah kita punya semua angkanya, tinggal kita masukkan 1 per 5 min 1 dikali 223,35 plus 61,22 kuadrat dikali 0,062 dikurang 2 dikali 61,22 dikali 3,70. Nah, silakan cek tabel yang kalian tadi buat itu ya, yang ada sigma X, sigma Y, sigma XY. Nah, itu sudah ada semua di situ. Sama dengan 0,25 dikali 223,35 ditambah 232,37 dikurang 453,028. Atau sama dengan 0,25 dikali 2,69. Hasilnya 0,675 untuk SU kuadrat. Nah, kita sudah punya semua angkanya, tinggal kita masukkan ke rumus penentuan ukuran contoh. T 0,05 per 2 5 min 1 kuadrat dikali SU kuadratnya 0,675 dikali N besarnya atau jumlah petaknya. Di sini ada 50 petak. Dibagi SE-nya karena kita ingin setengahnya dari SE yang kita dapatkan sebelumnya. Jadi saya masukkan 0,5 dikali 6,35. 6,35 ini SE sebelumnya ya. Dibagi 100 dikali rata-ratanya 61,22 kemudian dikuadratkan. Kemudian dikali X bar besar kuadrat yaitu 0,25 kuadrat dikali N besar dikali 50. Atau sama dengan 2,776 dikuadratkan dikali 33,75 dibagi 1,944 dikuadratkan dikali 3,125 sama dengan 260,08 dibagi 11,81 atau hasilnya 22,022 plot
atau kita bulatkan 21 plot seperti itu. Kemudian yang terakhir, penentuan ukuran contoh dengan menggunakan FVC. Di sini rumusnya sama, hanya ada penambahan di bawah sini, yaitu T alfa per 2 derajat bebas dikuadratkan, kemudian dikali SU kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan saja rumusnya. Nah, ini sama ya, T 0,05 per 2 5-1 dikuadratkan, dikali 0,675 dikali 50, dibagi 0,5 kali 6,35 per 100 dikali 61,22 dikuadratkan, dikali 0,25 kuadrat ditambah T 0,05 per 2 5-1 dikuadratkan dikali SU kuadrat atau 0,675. Oke, tinggal kita masukkan saja. 2,776 dikuadratkan dikali 33,75 dibagi 1,944 dikuadratkan dikali 3,125 ditambah, nah ini tambahannya ditambah 5,2 atau sama dengan 2608 dibagi 17,01. Hasilnya 15,29 plot atau 16 plot kita bulatkan. Nah, kurang lebih begitu cara menggunakan rumus penduga rasio dalam mencari parameter-parameter yang kita butuhkan. Rumus ini digunakan untuk tree sampling dan juga line sampling pada areal yang tidak beraturan karena plot contohnya itu berubah-ubah luasannya. Oleh karena itu, terdapat dua variabel yang berbeda setiap plot contohnya. Jika kalian menemukan kasus seperti ini, maka lebih baik kalian menggunakan rumus penduga rasio. Nah, di sini ada contoh kedua, yaitu dengan menggunakan line sampling. Nah, di sini contoh soalnya ya. Diketahui luas areal hutan sebesar 180 hektar. Seorang mahasiswa kehutanan Universitas Nusa Cendana melakukan penelitian dengan menggunakan line sampling pada areal yang tidak beraturan dengan membuat baseline 2000 meter dengan masing-masing lebar jalur sepanjang 20 meter. Kemudian mencatat volume kayu yang ditemukan dalam setiap unit contohnya. Informasi panjang jalur, luas masing-masing plot beserta volume kayu yang diukur ditampilkan seperti gambar di samping. Nah, ini ya. Jadi kalau menggunakan line sampling terdapat panjang jalurnya. Nah, karena arealnya tidak beraturan, pastinya panjang jalurnya ini berbeda-beda. Yang masih bingung line sampling ini seperti apa? Lebih lengkapnya ada di video systematic sampling di sana ya. Oke, lanjut. Karena panjang jalurnya ini berbeda-beda, otomatis luas jalurnya juga akan berbeda-beda. Nah, jadi setiap plotnya itu memiliki luas jalur dan volume yang berbeda-beda. Di sini terdapat dua variabel yang berubah-ubah pada setiap plotnya, yaitu variabel X dan variabel Y. Jadi lebih baik menggunakan rumus penduga rasio seperti tadi ya. Saya tidak akan memberikan contoh perhitungannya lagi. Ini sama saja dengan tadi yang tree sampling. Hanya saja di sini X-nya luas jalurnya, di sini Y-nya volume kayunya. Kalau tadi di tree sampling, X-nya itu luas plot contohnya, Y-nya itu volume kayunya. Ini sama saja. Silahkan kalian coba ya. Nah, kemudian materi berikutnya yaitu menggunakan penduga regresi. Nah, pada prinsipnya penduga regresi ini akan memiliki ketelitian yang tinggi dibandingkan dengan penduga rasio apabila terdapat hubungan yang erat antara variabel X dan variabel Y secara linear. Nah, maksudnya secara linear ini seperti apa? Jadi ada hubungannya antara variabel X dan variabel Y secara linear. Ini maksudnya adalah, jadi ketika variabel X-nya itu kecil, maka variabel Y-nya juga akan lebih kecil gitu. Jadi ketika plot berikutnya variabel X-nya itu besar, otomatis variabel Y-nya juga akan meningkat gitu. Seperti itu. Jadi besarnya variabel X akan berbanding lurus dengan besarnya variabel Y. Begitu. Jadi misalkan tadi variabel X-nya itu luas plot gitu ya dalam hektar, kemudian variabel Y-nya itu volume kayu gitu. Jadi yang dimaksud dengan linear, ketika dalam luasan yang besar, otomatis volume kayunya juga akan lebih besar begitu. Ketika dalam luasan yang kecil, otomatis volume kayunya juga akan lebih sedikit.
Nah, ini yang dimaksud dengan linear. Ada hubungan erat secara linear antara variabel X dan variabel Y. Gitu. Intinya, jika variabel X meningkat, variabel Y akan meningkat. Jika variabel X-nya menurun, maka variabel Y akan menurun. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Kemudian, ada lagi poin berikutnya, dapat digunakan apabila mu X-nya diketahui atau rata-rata populasi untuk variabel X-nya diketahui gitu. Jadi, penduga regresi ini akan memiliki ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan penduga rasio apabila terdapat hubungan erat yang linear antara variabel X dan variabel Y, dan apabila diketahui mu X-nya atau rata-rata populasi untuk variabel X-nya itu sudah diketahui. Nah, jika menemukan kasus seperti ini, ada baiknya kalian menggunakan metode penduga regresi dalam menghitung parameter-parameter yang dibutuhkan. Nah, di sini ada rumus-rumus untuk penduga regresi. Di sini ada penduga rata-rata, kemudian yang berikutnya ada penduga ragam rata-rata, kemudian ada rumus penduga total populasi, penduga ragam total populasi, selang kepercayaan, dan seterusnya. Oke, kita langsung ke contoh perhitungan saja untuk penduga regresi. Nah, ini soalnya sama dengan yang tadi contoh line sampling ya. Diketahui luas areal hutan sebesar 180 hektar. Seorang mahasiswa kehutanan Universitas Nusa Cendana melakukan penelitian dengan menggunakan line sampling pada areal yang tidak beraturan dengan membuat baseline 2000 meter dengan masing-masing lebar jalur sepanjang 20 meter. Kemudian mencatat volume kayu yang ditemukan dalam setiap unit contohnya. Informasi panjang jalur, luas masing-masing plot beserta volume kayu yang diukur ditampilkan seperti gambar di samping. Nah, ini sama seperti soal yang tadi sudah saya tunjukkan di line sampling contohnya tadi ya. Kemudian ada informasi berikutnya. Misalkan diketahui rata-rata luas jalur dalam populasi sebesar 0,75 hektar per jalur. Dari informasi tersebut, hitunglah. Nah, dalam soal ini terdapat informasi rata-rata luas jalur dalam populasi atau mu X-nya. Nah, ini maksudnya ya. Jadi ketika dalam soal sudah diketahui mu X-nya, ada baiknya kalian menggunakan metode penduga regresi untuk ketelitian yang lebih baik gitu. Nah, di sini contohnya hitunglah A. Penduga regresi bagi rata-rata populasi, B. Penduga regresi bagi ragam rata-rata populasi, dan seterusnya hingga poin H, yaitu tentukan unit contoh tanpa FPC dan dengan FPC apabila kita menginginkan sampling error menjadi setengah dari sampling error yang sudah kita dapatkan. Nah, sebelum menghitung, ada baiknya seperti biasa kalian harus membuat dulu tabelnya, tabel bantuan ya. Nah, seperti ini seperti biasa. Ada kolom X, ada kolom Y, kolom X kuadrat, Y kuadrat, X dikali Y, sigma X dikuadratkan, sigma Y dikuadratkan. Kemudian di bawahnya ada kolom total dan tambahkan kolom rata-rata. Nah, ini akan sangat membantu kalian dalam perhitungan pendugaan parameternya. Kita langsung masuk saja ke nomor 1. Di sini ada penduga rata-rata populasi. Nah, di sini rumusnya ya. YLR sama dengan Y bar plus B mu X dikurang X bar. Nah, di sini. Dimana untuk mendapatkan B-nya yaitu rumusnya seperti ini, sangat panjang, tapi tinggal kita masukkan angkanya karena kita sudah membuat tabel bantuan. Nah, tabel ini ada baiknya kalian buat gitu sebelum kalian melakukan perhitungan. Ini sangat mudah kalian buat di dalam Excel gitu ya, tinggal kalian tarik-tarik saja. Oke, tinggal kita masukkan sigma XIYI yaitu 215,88 dikurang sigma XI 3,04 dikali sigma YI 320 dibagi N dibagi 5 per sigma XI kuadrat yaitu 2 dikurang sigma XI dikuadratkan yaitu 9,2416 dibagi 5 atau sama dengan 215,88 dikurang 194,56 dibagi 0,15168
atau hasilnya 140,56. Nah, ini untuk nilai B-nya ya. Kalau kita sudah mendapatkan nilai B-nya, kita tinggal masukkan ke rumus penduga rata-rata populasi. Nah, kita tinggal masukkan Y barnya. Nah, Y barnya itu di sini ya, rata-rata Y ya, 64 ditambah nilai B-nya 140,56. Kemudian mu X. Nah, mu X ini yang tadi di soal, yaitu rata-rata luas jalur dalam populasi. Nah, yaitu 0,75 dikurang X bar. Nah, ini ada ya, sudah X bar di tabel 0,608. Tinggal kita hitung saja. Sama dengan 64 ditambah 19,96. Hasilnya adalah 83,96 meter kubik per jalurnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2, yaitu penduga ragam rata-rata. Di sini rumusnya SY bar LR kuadrat sama dengan SYX kuadrat per N kecil 1 min N kecil per N besar. Nah, di mana notasi SYX kuadratnya ini kita belum tahu. Nah, untuk mencari SYX kuadrat seperti ini rumusnya. Tinggal kita memasukkan saja angka-angkanya dari tabel bantuan yang kita sudah buat tadi. Sigma YI kuadrat tinggal kita masukkan 23748 dikurang sigma YI dikuadratkan dibagi N 102400 dibagi 5. Kemudian dikurang B kuadrat 140,56 kuadrat. Kemudian sigma XI kuadrat yaitu 2 dikurang sigma XI dikuadratkan 9,2416 dibagi 5 per N min 2, 5 min 2 sama dengan 3268 dikurang 2997,15 per 3 atau hasilnya 90,28. Nah, kalau kita sudah punya nilai SYX kuadratnya, tinggal kita masukkan ke rumus penduga ragam rata-rata, yaitu 90,28 dibagi N kecil dibagi 5, 1 min 5 per 100. Nah, kita ambil 5 jalur N kecilnya dari 100 jalur N besarnya, yaitu sama dengan 18,056 dikali 0,95. Hasilnya 17,15. Lanjut ke nomor 3, yaitu penduga total populasi. Nah, ini rumusnya ya. Tinggal kita masukkan saja N besarnya 100 jalur, Y bar LR-nya 83,96 meter kubik per jalur. Hasilnya adalah 8396 meter kubik. Lanjut ke nomor 4, penduga ragam total populasi. Rumusnya seperti ini, tinggal kita masukkan saja 100 kuadrat dikali SYLR kuadrat yaitu 17,15. Hasilnya adalah 10.000 dikali 17,15 atau 171.500. Nah, selanjutnya untuk nomor 5 yaitu selang kepercayaan bagi rata-rata populasi. Nah, kita sudah punya semua angkanya, tinggal kita masukkan 83,96 plus minus T 0,05 per 2 5 min 1 dikali akar 17,15 sama dengan 83,96 plus minus T 0,025 dengan derajat bebas 4 dikali 4,14 atau 83,96 plus minus 2,776 kali 4,14. Hasilnya 83,96 plus minus 11,49. Jadi batas bawahnya adalah 72,47, batas atasnya 95,45. Kesimpulannya, jadi dapat dikatakan saya percaya 95% bahwa volume kayu bagi rata-rata populasi berkisar 72,47 hingga 95,43 meter kubik per jalur. Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya yaitu nomor 6. Selang kepercayaan bagi total populasi. Nah, ini rumusnya ya. Tinggal kita masukkan saja 8396 plus minus T 0,05 per 2 5 min 1 dikali akar 171.500 sama dengan 8396 plus minus T 0,025 dengan derajat bebas 4
dikali 414,13 sama dengan 8396 plus minus 2,776 dikali 414,13 atau hasilnya 8396 plus minus 1149,62. Maka batas bawahnya 7246,38, batas atasnya 9545,62. Maka kesimpulannya dapat dikatakan saya percaya 95% bahwa volume kayu bagi total populasi berkisar antara 7246,38 hingga 9545,62 meter kubik. Ya, selanjutnya nomor 7, sampling error. Nah, di sini sudah ada rumusnya ya. Tinggal kita masukkan T 0,05 per 2 5-1 dikali akar 17,15 dibagi 83,96 dikali 100% sama dengan T 0,025 derajat bebas 4 dikali 4,14 dibagi 83,96 dikali 100% sama dengan 2,776 dikali 4,14 dibagi 83,96 dikali 100%, hasilnya 13,69%. Nah, begitu ya. Berikutnya nomor 8 untuk penentuan ukuran contoh. Nah, ini rumus yang tanpa FVC dulu ya. T alfa per 2 dBF derajat bebas dikuadratkan dikali SU kuadrat dikali N per SE per 100 dikali Y bar LR dikuadratkan kemudian X bar kuadrat dikali N besar. Seperti biasa, sebelum itu kita cari dulu SU kuadratnya. Nah, di sini rumusnya ya. Tinggal kita masukkan saja 1 per 5-1 dikali 23748 ditambah 83,96 dikuadratkan dikali 2 dikurang 2 dikali 83,96 dikali 215,88. Silakan cek tabel bantuan tadi kita ya. Di situ sudah ada semua angka-angkanya. Nah, sama dengan 0,25 dikali 23748 ditambah 14098,56 dikurang 36250,57. Hasilnya 0,25 kali 1595,99 atau sama dengan 399. Ini untuk SU kuadratnya. Kemudian juga kita harus mencari X barnya. Kita belum tahu ya X barnya tadi berapa ya. Nah, sekarang kita cari tahu X barnya dulu, yaitu 180 per 100 sama dengan 1,8. 180 ini didapat dari luas areal ya. Di soal luas areal kita 180 hektar. Kemudian 100 ini didapat dari total jalurnya. Nah, total jalurnya itu kan 100 jalur ya. Didapat dari tadi baseline-nya itu 2000 meter per masing-masing jalurnya 20 meter. Jadi 2000 dibagi 20 sama dengan 100. Oke, kita sudah dapat nilai X barnya. Tinggal kita masukkan ke rumus penentuan ukuran contoh yang tanpa FVC dulu. Nah, tinggal kita masukkan saja T 0,05 per 2 5-1 dikuadratkan dikali 399 SU kuadrat ya, dikali N nya banyaknya jalur, total jalur. Nah, 100 dibagi 0,5 kali 13,69. Ini yang kita inginkan ya, setengah dari SE sebelumnya, berarti setengah dari 13,69 dibagi 100 kemudian dikali 83,96 dikuadratkan, kemudian dikali 1,8 kuadrat dikali 100 sama dengan 2,776 dikuadratkan dikali 39900 dibagi 5,747 dikuadratkan dikali 324 atau sama dengan 307476,42 dibagi 10701,075 atau hasilnya 28,73 jalur atau 29 jalur yang harus kita ambil. Kemudian yang berikutnya penentuan ukuran contoh dengan menggunakan FVC. Di sini rumusnya sama, hanya ada tambahan di bawah seperti biasa ini ya.
T alfa per 2 DBF dikuadratkan dikali SU kuadrat. Nah, oke, tinggal kita masukkan saja angkanya. T 0,05 per 2 5 min 1 dikuadratkan dikali 399 dikali 100. Ini sama semua ya, kayak rumus yang tanpa efisi. 0,5 kali 13,69 dibagi 100 dikali 83,96 dikuadratkan. Kemudian dikali 1,8 kuadrat dikali 100. Nah, ini tambahannya. Nah, ditambah T 0,05 per 2 5 min 1 dikuadratkan dikali SU kuadrat, yaitu dikali 399 sama dengan 2,776 dikuadratkan dikali 39900 dibagi 5,747 dikuadratkan dikali 324 ditambah 3074,76 sama dengan 307476,42 dibagi 13775,835 atau hasilnya 22,32 jalur atau 23 jalur. Nah, jadi jika kita menginginkan sampling error kita itu setengah dari sampling error yang kita dapatkan sebelumnya, kita harus mengambil unit contoh sebanyak 29 jalur jika menggunakan rumus yang tanpa efisi, atau kita harus mengambil unit contoh sebanyak 23 jalur dengan menggunakan rumus yang FPC. Seperti itu ya kesimpulannya. Oke, segitu dulu video mengenai teknik sampling dengan unit contoh yang berbeda ukuran atau unequal size of sampling unit. Terima kasih untuk kalian yang sudah tonton video ini sampai habis. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dimengerti. Silahkan ditunggu video menarik berikutnya dan silahkan ditonton video sebelum-sebelumnya. Sampai ketemu lagi, see you next time.